Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ini dari pertama no PMO. Beneran no PMO belum pernah lihat, belum ngelihat lagi gitu. Jangan sampai lah. Terus dari pertama juga gue nggak makan gula, gila gitu. Nggak makan gula, gula tambahan kayak gitulah. Kalau gula alami kayak misalkan nasi, buah-buahan itu masih ya. Jadi gue nggak makan buah sih, cuman nasi doang sih. Ih, ih, malah kayak ini ada. Yang gue rasain masih ya masih santai aja gitu. Dan gue juga, bang lu eh ngelakuin istighfar 1000 kali, terus sholawat 1000 kali, sama tahlil gitu, la ilaha illallah 1000 kali. Ngelakuin gue bang, ngelakuin coy. Tapi nggak gue record gitu ya. Tapi takut iya coy. Jadi ya nggak gue record, takut nyari ya gitu. Insya Allah gue bakal ngelakuin seterusnya. Semoga aja bisa, semoga aja konsisten, semoga aja istiqomah ya cuy. Itu sih yang paling penting. Sama ngapalin doa-doa juga. Gue hafal doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli. Bentar-bentar. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwa rahmatik. Asik. Artinya itu, eh, ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Itu artinya mau gue hafalin, tapi gue belum terbiasa masuk masjid itu ngedoa gitu ya. Jadi gue biasanya itu baca bismillah doang udah gitu. Nah kalau sekarang gue kadang-kadang lupa, kadang-kadang ngelakuin gitu, lupa lagi gitu. Ya gitulah, karena udah terbiasa sama bismillah gitulah. Bismillahirrahmanirrahim, udah masuk masjid gitu nggak baca doa gitu. Nah insya Allah gue bakal rutunin dan hafalin lagi, murojaah gitu, mengulang kembali gitu. Jangan abong-abong, jangan mentang-mentang apa ya, mentang-mentang hafal terus nggak diamalkan gitu, nggak dilaksanakan gitu. Nah itu loh yang kurang gitu ya. Ya gitu aja sih. Semoga aja gue bisa bisa upload video. Nah gue kan eh, maghrib itu pengen berhenti. Nah kemarin berhenti itu, beneran berhenti main HP. Sekarang juga gue pengen berhenti main HP, malah ada acara 17-an, jadi gak apa-apa lah, main bentar sekali mah. Yang penting jangan terusan gitu. Sekali ini, besok jangan gitu. Besok itu ya harus, mau gak mau ya jangan ngelakuin main HP abis maghrib gitu. Ya gitu aja cuy ya. Ini gue berhenti gue malah ada ini cuy, ada ini mah. Gue kalau lihat video gue sendiri ya, gak tahu kenapa ya, unik banget gitu gue cuy itu. Jika ngetawain gitulah, ngetawain sendiri gitu ya, soalnya unik banget. Astagfirullah. Kadang-kadang kalau ada foto gitu ya, foto unik gitu ya, kocak aja. Terus ini juga, pokoknya kalau gua replay videonya asli pengen ketawa, apalagi kalau kalau viewersnya itu banyak gitu. Ini mulai rame, gak tau kenapa, padahal tujuan gue itu bukan mencari validasi, bukan mencari subscriber, bukan apalagi mencari view ya, viewers enggak. Gue tujuan upload YouTube itu ya buat menyimpan, bentar-bentar, buat menyimpan ya video gue gitu. Gue sih niatnya itu mau ke Telegram gitu, karena apa ya namanya, karena Telegram itu harus diunduh dulu gitu ya, harus di download dulu, dan itu lama prosesnya. Jadi ya gue simpennya di YouTube aja gitu.
Dan gue juga pengen gitu ya video short gue itu ada musikan, malah kena copyright. Udah 2 kali itu kena copyright. Untungnya si copyrightnya itu nggak terlalu bahaya gitu. Langsung dihapus gitu loh, langsung dihapus, langsung diblokir sama YouTube. Terus gue minta pengajuan biar dibisukan gitu ya, atau enggak dihapus audionya gitu. Udah guys, kayak gitu. Kalau di TikTok sih aman-aman aja sih gue lihat. Ya gitulah, oke. Okay. Semoga aja bisa konsisten ini dari satu coah, dari satu no gula ya beneran ini. Gue tadi sempat tergoda sama minuman kakak gue cuy. Asli gue minuman yang paling gue suka adalah apa ya, kopi itu yang gue suka. Kalau teh manis kurang ya, itu kopi, lebih tepatnya kopi Nescafe. Nah itu tuh yang harganya itu 5.000 atau 6.000, yang kotak itulah yang warna coklat. Nah itu. Terus kalau susu, nah kalau susu kayaknya gue ngelakuin sih kayaknya. Tapi kalau susu ultra kan itu apa ya namanya, gula alami kan, gula dari si susunya kan, dari apa ya, dari ultra milknya gitu. Nah kayaknya gue bakal biar gak bosan gitu, gue daripada minum air putih terus, gue ya sekali-kali minum susu. Jangan sekali-kali sih, kan susu enak juga kan, yang full cream ya, tapi jangan yang coklat. Kalau yang coklat percuma. Coklat strawberry gue lihat itu ya sekitar berapa gram lah, belasan, kalau kalau nggak salah 20 gram lebih dah kalau nggak salah gitu. Nggak tahu 18 gram, lupa lagi gue. Tapi kalau udah full cream yang putih itu cuman 8 gram kalau nggak salah. Iya 8 gram kalau nggak salah. Dan itu gulanya itu gula alami ya, gula dari susunya. Kocak itu ke gue. Duh. Gue juga pengen operasi ini nih cuy. Ini namanya tuh petosis ya. Jadi nggak bisa diangkat itu. Tuh. Jadi jidat gue kerutan gini ya gara-gara gue keseringan ngangkat alis gitu biar bisa lihat gitu. Tuh, tuh ya kayak gitulah. Ini gue dari lahir sih petosis kayak gini, bukan kecelakaan atau apa gitu ya, bukan. Apalagi ya tadi, full cream ya susu. Terus gue juga ya sekali-kali ya minum air kelapa kan. Air kelapa bukan es kelapa. Air kelapa itu manis alami gitu, enak gitu. Dan segar juga kak, apalagi kalau ditambah es batu, beh, gila segarnya minta ampun asli dah. Es tam eh Air putih tambah es batu juga udah segar banget, kayak minum es teh gitu ya. Apalagi kalau air kelapa, beh, gila sih itu enak banget. Nah, palingan itu doang sih. Kalau gua pengen makan manis ya gua palingan beli buah gitu ya, buah stroberi, apel atau anggur atau apa gitu, itu alami, agak-agak asam. Gue sukanya itu ya manis tapi asam cuy, manis tapi asam. Nah itu kayak gitulah. Misalnya seperti kayak salak gitu, salak kan manis. Terus nangka gitu, nah itu manis juga. Nah kayak gitulah, gue semoga aja bisa konsisten. Ini baru day satu ya, beneran baru day satu. Nanti besoknya day dua, walaupun di sininya day dua, walaupun di sini day dua part satu. Nah walaupun di judulnya day dua part satu itu gak artinya itu gue no PMO ya. Di gue no PMO itu baru day 2 gitu sama hari ini gitu. Nah kalau gula itu baru day satu ya. Day satu, day, iya day satu. Kalau udah besok nih itu day 2. Soalnya gue berhenti gula itu pas kemarin, eh iya pas kemarin pagi-pagi kalau nggak salah, pas kemarinnya lagi pagi-pagi. Day 2 sih kalau nggak salah, harusnya sih day 2. Ya udahlah skip. Pokoknya gue anggap ini day satu aja deh ya. Bentar bentar, kemarin kan gue nggak makan gula ya.
ya gak makan manis-manis, terus sekarang gak makan manis-manis juga. Gimana sih? Dari satu sih, kayaknya dari satu sih. Gue mulainya itu pas kemarin, iya kemarin, pas pagi-pagi mulainya itu. Berarti, iya sih dari dua kalau nggak salah. Pokoknya pas gua janji itu gua udah berhenti makan gula pas gua kemarin, iya kemarin sih. Kemarin sama sekarang berarti dari dua ya. Dari dua, no gula, oke, dari dua nih, dari dua. Kalau nggak salah dari satu lebih sedikit lah, hampir dari kedua. Nah, sama sedikit. Nah, gue kemarin tuh berhasil berhenti main HP pas maghrib ya, pas malam, pas habis maghrib gue berhasil berhenti main HP. Yang gue lakuin itu gue makan dulu, nonton TV bentar sambil makan, terus gue ngafalin doa-doa dan gue hafal anaba ya, amma ya tasalun kayak gitu. Ya kayak gitulah. Artinya itu amma ya tasalun, bismillahirrahmanirrahim, amma ya tasalun, amma ya tasalun. Artinya tentang apakah? Eh, artinya tentang apakah? Pokoknya itulah, gue lupa lagi, nanti gue hafalin lagi, dan tadi gue nggak ngafalin. Ya udah skip aja karena gue ngajar ya. Apalagi ya, ya gitulah, kayak gitu aja. Udah tadi gue cek coba, gak pernah ya. Oke, gue kasih motivasi motivasi gue rajin olahraga, tapi sekarang gue berhenti dulu ya sebentar ya untuk rehat dulu. Palingan insya Allah besok lah, insya Allah besok motivasi. Gue olahraga. Jadi gini ceritanya, pas gue kelas 3 SMK itu gue kena, kelas 3 ya, kelas 2, kelas kelas 3 kalau gak salah sih, pas naik kelas 3 kalau gak salah ya. Nah pas naik kelas 3 gue kena DBD coy, literally kena DBD. Jadi gue nggak tahu itu DBD apa sakit biasa, itu gue nggak tahu. Yang gue rasakan tuh lemes banget, lemes banget nih, benar-benar gak ada tenaga, mau ngapa-ngapain itu susah cuy. Terus mau jalan itu pusing, pusingnya pusingnya itu bukan pusing keliling, itu bukan gitu ya, bukan pusing lu apa ya, muterin apa gitu, nah bukan cuy. Pusingnya itu sakit kepala cuy, sakit gitu ya, sakit gitu, pengen pingsan gitu. Nah gua minta rujukan ke puskesmas, ternyata DBD. Nah pas di situ nggak tahu kenapa ya, pas gua DBD itu di ruangan gue itu ada sekitar, itu satu ruangan ya, satu ruangan itu ada sekitar, kalau nggak salah 6 ya sih, kalau nggak salah ya, 6 atau berapa ya dalam. Nah yang di situ itu rata-rata kena DBD juga cuy. Ada yang satu keluarga kena DBD, kan di samping di Pentasen lah, Pentasen itu nanya seberangan ya, di seberangan gue itu ada pasien gitu, bapak-bapak. Nah gue tanyain, ibu gue kita, gue tanyain tuh kenapa, sakit apa gitu, nanya DBD. Dan dia bilang yang kena DBD itu satu keluarga cuy, satu keluarga. Nah kayak gitu. Terus pas gua sembuh terus gua kontrol terakhir gitu ya. Kontrol terakhir. Nah pas di situ lah gua dapat motivasi. Jadi gua belum dapat motivasi awalnya. eh, kenapa, kenapa matanya gini, suka suka minum ya, padahal enggak cuy. Gak kayak orang mabuk gitu tuh, tuh
Kayak orang mabuk gitu, padahal enggak cuy, gue belum pernah yang namain minum, belum belum pernah. Jangan sampai lah, gue tahu gitu bahwa minum itu ya nggak baik gitu. Nah, abis itu abis bercanda gue anggap aja bercanda, bukan hinaan atau apa gitu ya, nggak gue ambil hati ya. Kalau gue ambil hati, wah gila sih. Gue ya udah biasa sih, udah biasa gitu. Gue alhamdulillah aja, alhamdulillah lah, yang penting hidup gitu ya. Gak apa-apa misalkan ada orang jelek, dekil, hitam, pendek, eh hirup lagi, hidup lagi, itu misalkan ada yang ini gitu ya, alhamdulillah syukurin aja. Yang penting kita bisa ngerasain hidup gitu, ngerasain perihnya dunia gitu. Ya, semoga aja nanti di akhirat gitu ya bisa apa ya namanya, bisa mendapatkan keistimewaan yang benar-benar luar biasa melebihi yang ada di dunia ini gitu. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Terus kata si dokternya itu, rajin olahraga lagi ya, misalnya jogging, lari gitu, atau angka beban. Nah, disitulah gua, motivasi gua naik gitu. Gue sebenarnya sebelum sakit itu gue udah olahraga sih, cuman olahraganya itu ya baru bentaran doang gitu. Baru bentaran doang sih, kita beberapa minggu doang sih itu, kayak gitu cuy. Jadi itulah motivasi gue, bukan diputusin atau apa. Gue belum pernah apa ya, pacaran belum. Tapi kalau mengkagumi doang itu pernah. Kalau gue pacaran, aduh, mana ada ya, mana ada yang mau cuy, aduh. Tapi gue yakin sih namanya jodoh ya, pasti ada gitu, pasti itu pasti. Soalnya takdir yang nggak bisa diubah ya itu jodoh gitu, pasti ada. Gue yakin itu, daripada gue dapat jodoh misalkan yang buruk gitu. Kan jodoh itu sifatnya cerminan dari kita kan. Daripada gak ngapa-ngapain, misalnya hal yang ngelakuin hal yang buruk, ngelakuin hal yang bodoh lagi, ya kita mencoba memperbaiki diri sendiri gitu, biar dapat jodoh yang baik gitu. Jadi jodoh itu ya cerminan dari kita sendiri gitu. Misalnya kalau kita rajin olahraga, pasti jodohnya juga ketemu yang rajin olahraga. Kalau kita rajinnya menghafal Quran, pasti jodohnya juga pasti menghafal Quran juga. Kalau misalkan ada jodohnya, misalkan deh jodohnya tukang maling misalkan, itu pasti ketemu jodoh tukang maling lagi cuy. Jadi begitu gitu cuy. Jadi misalkan orang pasti ketemu jodoh yang ngehina orang lagi gitu cuy. Jadi benar-benar jadi itu ya benar-benar cerminan atau pribadi kita cuy, kayak gitu. Jadi PMD itu ya pengen memperbaiki diri. Gue berusaha berusaha pengen memperbaiki diri cuy. Jadi walaupun gue gagal 3 kali ya, apa itu hal, menurut gue hal yang wajar ya. Soalnya ya bisa dibilang cukup kecanduan cuy. Jadi jangan ngeremehin orang yang kecanduan gitu. Misalkan, wah lu cuma ini doang, berhenti PMO doang, misalkan setahun aja bisa lu ngeremehin gitu lah gitu. Padahal kalau udah kecanduan itu susah banget dilepas, apalagi kalau kecanduannya itu tingkat parah gitu ya. Tingkat parah itu ya bisa melakukan hal-hal yang buruk cuy. Jadi ya nekat banget lah gitu orang. Nah itu yang kecanduannya itu yang lebih parah gitu. Misalkan contohnya kecanduan ngerokok. Nah, kecanduan ngerokok mau yang misalkan kalau cukup kecanduannya bisa dibilang misalkan dia itu habis makan ngerokok, terus misalkan lagi ngobrol ngerokok, nah itu cukup kecanduan. Tapi kalau tingkat kecanduannya parah gitu ngerokoknya, itu dia misalkan mau berak juga itu ngerokok, terus mau naik motor, lagi naik motor juga dia ngerokok, di mana mana selalu merokok gitu ya. Nggak lihat kondisi atau situasi yang sekarang gitu, nggak lihat situasi yang sekarang, situasinya kayak gimana nih, apakah memungkinkan untuk merokok atau enggak gitu. Jadi yang kecanduan itu mau tidak memungkinkan atau memungkinkan ngerokok, itu tetap ngerokok coy. Jadi kayak gitu. Nah, sama halnya juga sama PMO kayak gitu cuy. Jadi
mau gimana pun juga misalkan ada saran gitu ya, misalkan kalau lu lu apa ya, misalkan kalau lu misalkan terhasrat gitu, set, lakuin push up misalkan 20 kali tek. Tapi kalau kecanduan ya mau push up 20 kali berapa kali pun ya pasti dia bakal ngelakuin gitu habis setelah capek coy. Kayak gitu ya. Jadi gue juga bingung nih, gue bisa dibilang cukup kecanduan, gue juga udah ngelakuin push up ternyata masih sama coy. Gue juga bingung, jadi udah lama gue nggak scroll TikTok sama IG cuy, literally bukan lama sih, 1 hari 2 hari kalau nggak salah ya itu. Belum scroll TikTok, palingan YouTube. YouTube juga gue short tapi yang edukasi. Jadi algoritma di YouTube gua kan, di sini kan ya, channel gue itu kan tentang workout ya, tentang latihan beban dan pull up. Nah, gue itu ketemu rekomendasi yang video yang sama gitu, misalkan tentang nge-gym kayak gitu, ilmu penggerakan workout, cara pergerakannya kayak gimana yang benar gitu. Itu ketemu gitu, jarang banget ketemu hal-hal yang kayak gituan, alhamdulillah. Karena algoritma YouTube gue ya kayak gitu, sama kayak channel gue ini gitu, sama kayak di video channel gue ini gitu. Tapi kalau di TikTok itu random banget cuy. Lu mau apa ya? Aneh banget. Lu mau misalkan buat akun terus lu misalkan like-kan yang misalkan yang sholawat, misalnya sholawat, baca Quran, like-kan terus. Itu pas lu scroll scroll itu pasti banget, pasti ya, ya pasti itu bakal ketemu cuy. Asli itu bakal ketemu yang hal kayak gitu, walaupun lu suka nge-like, suka nge-follow ceramah-ceramah gitu, atau kajian, atau sholawat, atau pengajian gitu ya, baca Quran, murotal kayak gitu. Tapi kalau lo scroll-scroll lagi ke bawah itu bakal ketemu yang kayak gituan. Gitu. Jadi joget-joget kayak gitu lah. Itu pasti ya. Jadi algoritma TikTok, algoritma TikTok sekarang ya udah kayak gitu lah. Kalau YouTube itu cukup lumayan menurut gua, jadi enak banget ya. Jadi ada yang bilang TikTok itu kandang, kadang itulah kandang M. Nah, ada juga YouTube itu ya ilmu yang bermanfaat, benar cuy. Jadi algoritma YouTube itu ya menyesuaikan yang gua nge-like, yang gua tonton, yang gua sering upload video kayak gimana, itu menyesuaikan cuy, asli. Kayak gitu cuy. Ya, itu aja cuy ya. Ini udah 23 menit. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan misalkan ya, semoga ini dari kedua nunggu lah ya. Kita lihat perkembangannya ke depan. Semoga aja bisa berhenti total ya. Benar-benar berhenti total. Gue pengen memaksimalkan kata David Goggins itu ya, cuman pikiran gue doang gitu ya. Cuman pikiran lu sendiri gitu yang ngada-ngada, misalkan lu takut sama itu cuma pikiran lu doang gitu. Sebenarnya lu nggak takut cuy. Jadi sebenarnya kemampuan kita itu dibatasi oleh kita sendiri cuy. Misalkan kata David Goggins itu, kemampuan kita itu dibatasi, jadi yang dikeluarin itu cuma 40%. Nah, 60%-nya kemana ya, lu dipendam gitu. Coba kalau dikeluarin, wah udah sih, itu kemampuannya yang lu benar-benar 100% kayak gitu kemampuannya. Kalau kemampuan itu misalkan pengen dibuka ya darurat aja sih. Misalkan mau dibegal, mau dicopet, mau dipaling, itu pasti adrenalinnya itu tingkat tinggi, asli. Kayak gitu ya, oke. Okay. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita ke depan ya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.